pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat Gimana kabarnya hari ini, Bu? Waalaikumsalam Bu Ana, baik Bu, alhamdulillah. Bu Ana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat, Bu Didin. Bu Didin, saya ingin mengajak Bu Didin nih dalam hal mengembangkan kompetensi, khususnya kompetensi pengembangan pembelajaran di kelas, Bu. Oh gitu ya Bu Ana, baik Bu, siap dengan senang hati Bu. Alhamdulillah. Begini Bu Didin, kalau kita berbagi pengalaman praktik baik dalam pembelajaran di kelas, gak apa-apa ya Bu Dini ya? Iya Bu Ana. Dimana saat kegiatan tersebut dilakukan, saya akan menulis atau mencatat yang terkait dengan proses pembelajaran Bu Didin saat di kelas nanti. Baik Bu Ana, siap. Makasih ya Bu. Jadi sebelumnya saya melakukan observasi dalam kegiatan ini ada 3, yaitu proses pembelajaran di kelas itu Bu Didin. Yang pertama yaitu adalah pra-observasi yang dilanjutkan dengan observasi. Setelah itu ada pasca observasi Bu, dimana di pasca observasi ini nanti akan didampingi oleh pengajar praktikum saya. Nggak apa-apa deh Bu Didin ya? Ya, baik Bu Ana. Siap Bu, terima kasih. Bu Didin Bu Didin ini kan mengajar di kelompok A ya? Iya betul Bu Ana. Oke, kira-kira kapan nih pembelajaran yang akan Bu Didin laksanakan untuk observasinya? Insya Allah besok saya siap Bu Ana. Besok, berarti besok hari Rabu ya Bu ya? Siap Bu Oke, Ana. berarti observasinya kita lakukan besok ya Bu ya? Baik Bu Ana. Pembelajarannya ini yang di kelompok A yang seperti apa ya Bu? Yang jelas sesuai dengan topik dan subtopiknya yang akan diajarkan besok Bu Ana. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Baik, apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai saat proses pembelajaran di kelas itu Bu? Saya ingin melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan modul ajar yang sudah saya buat. Ya. Lalu saya ingin peserta didik itu bisa mencapai pembelajaran nilai agama dan budi pekerti, jati diri dan juga STEM. Oh, berarti ketiga CP itu masuk dalam pembelajaran Bu Didin saat observasi besok ya? Iya Bu. Oh, baik Bu. Menurut Bu Didin nih, apa kira-kira ukuran keberhasilan dari pembelajaran yang Bu Didin lakukan saat kita observasi besok? Menurut saya keberhasilan dari pembelajaran yang akan saya lakukan adalah terlaksananya langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang sudah saya siapkan untuk besok. Begitu Bu Ana. Begitu ya Bu, jadi ukuran keberhasilannya adalah terlaksananya langkah-langkah pembelajaran sesuai yang tertulis di modul ajar Ibu ya? Iya Bu Ana. Baiklah Bu Didin, menurut Bu Didin ini apa yang akan dikembangkan dari pembelajaran yang Ibu ajarkan besok? Ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan di pembelajaran yang saya terapkan besok, seperti misalnya anak dapat menunjukkan bahasa reseptif dan ekspresif, lalu anak dapat bernada secara kritis dan dapat berkolaborasi dengan temannya. Itu tujuan saya Bu Ana. Begitu ya Bu. Berarti menurut Bu Didin ada 3 aspek yang perlu dikembangkan dalam proses pembelajaran ya Bu ya? Iya benar Bu Ana. Baiklah Bu Didin, kira-kira nih strategi seperti apa yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang Bu Didin inginkan? Begini, biasanya saya di kelas itu menggunakan pembelajaran dengan sistem berkelompok. Jadi anak-anak itu ada klub dengan teman sebayanya. Mereka bisa menggunakan media atau bahan ajar yang sudah saya sediakan dan saya manfaatkan dari lingkungan sekitar. Oh, seperti itu. Bagus itu Bu. Berarti Bu Didi untuk pelaksanaannya menggunakan metode pembelajaran murid itu dikelompokkan ya Bu ya? Iya, Dikelompokkan, juga ada coach teman sebaya yang gunanya untuk mengajari teman yang
membantu atau mengajari teman yang sebayanya ya Bu ya. Benar banget. Setelah itu Bu Didi juga menggunakan bahan ajar yang ada di alam sekitar. Bagus itu menurut saya Bu. Nah, menurut Bu Didi, kira-kira apa yang dilakukan untuk mendukung strategi pembelajaran yang Ibu lakukan? Seperti biasa saya membutuhkan alat atau media atau bahan ajar yang menarik. Jadi sekiranya anak itu tertarik dengan pembelajaran hari itu, misalnya dengan menyediakan miniatur yang saya gunakan atau bahan penunjang lainnya. Itu ya Bu ya. Dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti dibutuhkan sarana tersebut ya Bu ya. Betul Bu Ana. Oke Bu Didin, menurut Bu Didin apakah perlu mengadakan refleksi setelah pembelajaran di kelas Bu? Kalau refleksi itu memang sangat penting dilakukan. Jadi untuk menguatkan kembali pembelajaran apa yang sudah diberikan pada hari itu. Begitu ya Bu. Dan apa yang sudah dapat dicapai oleh anak pada pembelajaran hari itu. Baik Bu, jadi refleksi kegiatan pembelajaran sangat penting nih menurut Ibu untuk dilakukan. Jadi kegiatan refleksi akan Ibu lakukan pada saat pendampingan individu ya Bu ya, nantinya ya Bu. Individu yaitu pendampingan individu saya pada saat nanti PI 5, nanti ada pengajar praktik saya di CGP ini yang akan mendampingi saya saat pasca observasi Bu. Siap Bu. Terima kasih Bu Didin. Semoga kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada esok hari Rabu ya Bu ya. Iya. Tanggal berapa besok ya Bu? Tanggal 24. Oh, berarti tanggal 24 sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah disiapkan. Siap. Sekali lagi terima kasih atas segala waktunya dan bantuannya untuk saya Bu Didin. Sama-sama. Saya pamit dulu, mungkin Bu Didin bisa kembali ke kelasnya. Terima kasih Bu Didin. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semangat pintar. Ya, sudah siap untuk belajar?
Dari akar ini apa ini? Bunga yang sudah kering karena sudah tumbuh. Apa ini? Buahnya sudah ada buah jagungnya ya. Jadi bunganya sudah mulai mengering. Lalu yang ini daunnya. Kira-kira daunnya ini seperti apa ya? Hijau terus ada kuningnya karena kenapa ini kuning? Kena sinar matahari kita. Terus terus apa bagian matanya? Terus bentuknya panjang. Setelah itu coba setelah ada bunga, ada daun, ada apanya lagi? Nih, ya. Lalu setelah batang ada apanya ini saya? Jagung ini apanya? Buahnya ya. Pernah lihat buahnya seperti apa? Pernah. Kalau ini kira-kira jagungnya sudah tua apa masih muda ya? Sudah tua karena sudah mulai mengering. Kalau untuk melihat jagung itu masih muda atau sudah tua bisa dilihat dari apa nih? Dari bulu jagungnya. Kalau jagung yang sudah tua biasanya bulunya sudah mulai mengering. Kalau jagungnya masih muda biasanya bulunya masih segar seperti ini. Jadi beda ya, coba dilihat jagung bulunya. Beda tidak bulunya? Beda ya. Bisa dipegang. Teksturnya juga beda. Bisa dipegang coba. Nah, yang atas dengan yang bawah bisa dipegang. Sama apa tidak teksturnya? Beda ya, dari jauh sudah kelihatan ya kalau beda ya. Kalau yang atas sudah mulai mengering, itu tandanya jagungnya sudah mulai tua. Terus yang bawah apa ini? Akarnya adanya di mana? Tumbuhnya di mana? Di dalam tanah. Pernah ikut menanam jagung tidak? Pernah. Jagung itu yang ditanam apanya sih? Bijinya yang sudah kering, yang memang untuk bibit jagung. Yuk kita lihat dulu yuk, bisa kan menanam jagung? Nah, tadi sudah dijelaskan dengan dulu tentang tanaman apa ini? Tanaman jagung dari atas sampai bawah. Nah, untuk kegiatan pelajaran hari ini, anak-anak bisa lihat di depan. Ada apa saja? Kenapa? Di sini ada jagungnya ya. Untuk apa jagungnya? Sekarang coba lihat dulu. Di sini ada jagung yang sudah dipipil. Sedang ini jagungnya masih utuh ya, masih dengan bonggolnya ya, masih ada bonggol. Ini anak-anak bisa lihat di depan. Ini ada apa saja di depan ya? Ada jagung, ada angka, ada tempat yang dikasih angka dengan bu guru ya. Nanti bu guru jelaskan di sini. Nah, untuk kegiatan yang pertama coba lihat bu guru pegang apa ini? Tahu ya? Ini huruf awal dari jagung. Jadi huruf awalnya huruf apa? Nah, anak-anak tugasnya membuat huruf awal huruf apa ini? Jadi biji jagung. Jadi nanti bisa disusun sampai membentuk huruf J. Nah ini bisa berkelompok nanti ya, bisa kerja sama dengan temennya ya. Jadi nanti yang nggak bisa dibantu ya. Nah, ini untuk raga main yang pertama. Membuat huruf apa ini? Dari apa? Dari apa? Dari biji jagung. Lalu untuk raga main yang kedua, di sini bu guru pegang apa? Ada jagung. Nah, di sini bu guru daunnya sudah diwarnai dulu ya pakai krayon ya. Nanti ini juga bekerja sama ya. Jadi nanti ini kita akan membuat kolasenya dari biji jagung. Jadi nanti ada yang mewarnai, ada yang memberi lem seperti ini, diratakan dulu lemnya, lalu ada yang
sampai penuh ya. Jadi menempelnya ini nanti bersama-sama, bisa kerjasama dengan temennya, ya cepat selesai. Temennya yang melempaskan nanti bisa dibantu. Ini ragam main yang kedua. Lalu ya nanti semua kerjasamanya dengan temennya ya, dan cepat selesai. Lalu untuk ragam yang main yang ketiga, di sini Bu Guru punya apa ini? Tempat kosong ya. Di sini sudah tertulis apa ini? Ada angkanya. Yang dipegang Bu Guru tahu nggak kira-kira angka berapa ini? Angka 4. Jadi tugasnya anak-anak nanti ambil satu tempat, lalu dilihat angkanya berapa. Anak-anak ambil angka 3. Ini nanti diisi dengan isi jago sejumlah berapa? Ya, seperti umumnya nanti akan 7 diisi berapa? Diisi 7 bisa. Kalau bisa, sekarang bisa kembali ke kelompoknya, kerjasama dengan temennya ya. Punyanya Mbak Tata coba dihitung lagi. Coba apanya? Coba hitung lagi. Buat satu yang besar. Buat satu yang besar harus disusun. Ada yang sudah jadi? Ada yang sudah jadi hurufnya? Ada yang sudah?
Jumpa lagi besok esok hari. Jangan lupa sampai di rumah mengucapkan Hari ini saya didampingi oleh pengajar praktikum saya. Hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Kemarin itu kita kan sudah melakukan pra-observasi ya Bu. Iya, Bu. Ya hari Senin yang kemarin lagi, hari Senin apa Selasa ya Bu? Hari Selasa. Yang hari Rabu kemarin kita sudah observasi ya Bu. Kemarin tanggal 24 sudah observasi dan hari ini kita melanjutkan dengan pasca observasinya ya Bu. Siap, Bu. Begini Bu, apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan pembelajaran kemarin di kelas saat observasi itu? Saya merasa senang Bu melakukan pembelajaran bersama murid hari itu. Gitu ya Bu. Terus apakah tujuan pembelajaran Ibu setelah melakukan pembelajaran itu sudah tercapai Bu? Kalau menurut saya sudah tercapai Bu Ana. Oh iya. Terus apakah hal yang sudah baik yang telah dilakukan Ibu pada saat proses pembelajaran ada kaitannya dengan indikator Bu yang telah Ibu sampaikan? Iya betul Bu Ana. Menurut saya sudah melaksanakan pembelajaran itu dengan maksimal, lebih baik dari sebelumnya. Mulai dari langkah pembelajaran yang sesuai dengan modul ajar harian, serta saya menggunakan media pembelajaran yang dengan menggunakan media yang ada di alam sekitar Bu Ana. Jadi itu lebih menarik anak, jadi sehingga anak menjadi lebih termotivasi untuk mengikuti kegiatan pada hari itu. Baiklah Bu Didin, setelah kita melakukan observasi ya Bu di kelas pada tanggal 24 kemarin Ya. Sebagai kegiatan sharing dan sharing ya Bu, ini sharing, kita sharing belajar bersama kita Bu. Kegiatan pembelajaran telah berjalan dengan baik, lancar, sesuai dengan yang telah Ibu tentukan sebelumnya. Seluruh langkah-langkah pembelajaran sudah sesuai dengan modul ajar harian, dan Bu Didin sudah menyampaikan materi pembelajaran dengan baik, secara nyata dan real kepada anak dengan media yang ada di lingkungan sekitar ya Bu ya. Nah, untuk itu Bu, mungkin untuk lebih memfokuskan, ini sekedar refleksi ya Bu, refleksi dari saya sebagai bentuk sharing dengan Ibu. Mungkin untuk lebih ketika anak itu sudah mulai rame, mungkin lebih dikasih kegiatan semacam stop itu atau seperti mindfulness, kesadaran penuh. Entah itu bisa melalui ice breathing, entah itu mungkin di kegiatan sebelum apersepsi dulu ya, dikasih semacam mindfulness, anak-anak itu bersama-sama diajak untuk kesadaran penuh, menanamkan kepada mereka kalau saat belajar nanti mau berbagi keyakinan kelasnya, diingatkan lagi dengan cara mereka memejamkan mata sambil menarik nafas. Tapi kalau untuk anak usia dini mungkin tidak bisa lama ya Bu ya. Ada lama 5 menit mungkin Bu. Nah itu masukan dari saya Bu. Sebagai bisa juga melalui ice breaking. Jadi anak-anak itu ketika mereka sudah rame kayaknya bosen, mungkin bisa dilakukan seperti itu Bu. Itu refleksinya. Siap, terima kasih atas masukannya. Apakah hal yang masih kurang yang ingin Ibu perbaiki dan ingin Ibu kembangkan dalam pembelajaran? Saya merasa kalau untuk hal-hal yang masih kurang yang belum bisa saya lakukan adalah memenuhi kebutuhan belajar anak. Itu saya pikir masih kurang maksimal. Dalam artian begini Bu, saya kan hanya memanfaatkan media dari alam sekitar, dari lingkungan sekitar. Saya ingin anak-anak itu lebih mengenal dengan media-media yang lain seperti melalui video yang kita tampilkan dengan lektor. Saya inginnya seperti itu. Jadi pembelajarannya berpihak kepada murid. Berarti anak itu belajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya ya Bu ya. Ya seperti yang ada di pemikiran Bapak Hajar Dewantara tadi. Menurut Ibu, strategi apa yang ingin dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi Ibu sebagai pendidik anak usia dini?
Kalau saya pribadi ingin terus belajar Bu, untuk menambah wawasan saya, menambah pengetahuan saya dengan misalnya dengan mengikuti beberapa pelatihan kalau memang bisa, meskipun itu secara daring ataupun tidak, yang itu yang ingin saya Tingkatkan ya Bu. ketahui. Terus seperti itu ya Bu. Terus rencana tindak lanjutnya adakah rencana tindak lanjutnya untuk berikutnya Bu? Ada Bu, untuk rencana tingkat lanjutnya saya ingin meningkatkan lagi pemahaman tentang pelaksanaan pembelajaran yang berdiferensiasi agar lebih maksimal untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Itu yang ingin saya tingkatkan. Lalu saya ingin mendesain pembelajaran itu yang dibuat sedemikian rupa agar pembelajaran itu menarik bagi anak dan tentunya juga berpihak kepada anak. Saya juga ingin meningkatkan kompetensi saya sebagai guru dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang memang sudah ada yang bisa saya ikuti baik secara tatap muka ataupun secara daring. Alhamdulillah, berarti motivasi intrinstiknya Bu Didin ini sudah muncul ya. Menurut saya seperti itu. Terima kasih Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Saya sudah melaksanakan observasi, juga observasi kepada Bu Didin serta saat ini sudah pasca observasinya. Itu sebagai bentuk coaching supervisi akademik saya terhadap rekan sejawat. Terima kasih atas waktunya Bu Didin. Sama-sama Bu. Monggo Bu Didin mungkin bisa kembali ke kelasnya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.